Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Sukses Setelah Dicerai Suami. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Tok tok tok. Suara ketukan pintu dari depan. Saat kubuka mataku terbelalak saat melihat suamiku bersama sekretaris pribadinya bergandengan manja. "Mas, apa yang kamu lakukan dengan Vera seperti ini?" Tanyaku pada Mas Arman suamiku. "Kenapa? Kamu gak suka? Lagian aku sama Mas Arman udah punya hubungan sejak lama kok. Dan Mas Arman mau menikahiku." Vera bergelayut di lengan Mas Arman. Terlihat wajah tak bersalah dari Mas Rizwan. "Amanda, hari ini dan detik ini aku talak kamu dengan talak 3. Malam ini juga, silahkan keluar dari rumah ini." Ucapan Mas Arman membuat hatiku runtuh. Seketika itu air mata tak bisa kubendung. "Salahku apa, Mas? Kenapa kamu malah berhubungan dengan Vera padahal kamu adalah suamiku?" Tanyaku pada Mas Arman. Namun lagi-lagi Vera mencoba mengalihkan pandangan Mas Arman padaku. "Salahmu adalah kamu sudah tidak menarik lagi Amanda. Dan aku akan menikahi Vera setelah kamu pergi dari rumah ini." Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, ucapan Mas Arman terlontar begitu saja. "Maaf Mas, aku tidak bisa keluar dari rumah ini sebelum masa iddahku selesai. Aku terima talak darimu dan kamu bisa menikahi Vera setelah masa iddahku selesai." Ucapku berusaha tegar walau hati runtuh. "Baiklah, kamu bisa lakukan sesukamu di rumah ini sampai masa iddahmu selesai. Selesai masa iddahmu silahkan pergi dari rumah ini," ucap Mas Arman. Ku lenggangkan diriku memasuki kamar dan mengambil semua barang-barang pribadiku untuk dipindahkan ke kamar sebelah. Sebenarnya aku sudah tahu perselingkuhan Mas Arman dengan Vera sejak lama. Hanya saja aku tak ingin membongkarnya. Aku hanya ingin Mas Arman sendiri yang menunjukkannya sendiri bukti perselingkuhannya. Sebelum aku menikah dengan Mas Arman sebenarnya aku sudah memiliki bisnis sendiri yang tak kutunjukkan kepada siapapun. Bahkan ke Mas Arman pun aku tidak memberitahukannya. Semua aku lakukan supaya semua tulus ikhlas menerimaku apa adanya. Biarkan aku dipandang sebelah mata hanya sebagai mantan karyawan sebuah perusahaan. Padahal di balik itu aku memiliki saham di beberapa perusahaan dan memiliki butik kecil di sebuah lokasi strategis. Semua aku handle tanpa sepengetahuan Mas Arman. Butik aku atasnamakan adikku. Sehingga setiap penghasilan ditransfer oleh adiki ke rekeningku. Keesokan harinya, sengaja aku tidak melayani Mas Arman seperti biasanya. Aku hanya membuat sarapan sendiri sebelum berangkat kerja. Tak kuhiraukan Mas Arman yang tiba-tiba duduk di meja makan. "Mana sarapanku Amanda? Kenapa kamu buat sarapan untukmu sendiri?" tanya Mas Arman saat melihatku sedang sarapan sendiri di ruang makan. "Maaf Mas, karena aku sudah kamu talak. Jadinya sudah bukan menjadi hakku melayani kamu. Silahkan kamu lakukan sendiri. Aku di sini hanya sampai masa iddahku selesai," ucapku pada Mas Arman yang masih diam terpaku di meja makan. "Karena kamu sudah punya calon istri, sebaiknya kamu minta jatah sarapan tuh sama calon istri kamu. Kan dari dulu sejak kalian berhubungan, Mas Arman pasti ngasih lebih banyak tuh jatah bulanan sama Vera, iya kan?" "Oh ya Mas, jangan kebanyakan melongo gitu dong. Entar kesambet lagi. Udah aku berangkat dulu." Segeraku berdiri mengambil tas dan melenggang pergi kerja. "Manda! Manda!" teriakan Mas Arman dari dalam ruang makan membuatku berbalik ke arahnya. "Apa lagi sih, Mas? Aku mau berangkat kerja udah telat nih," kucapkan rasa kesalku padanya. "Jangan sombong gitu kamu. Baru jadi karyawan swasta dengan jabatan rendah aja belagu," ketus Mas Arman padaku. Membuatku sangat muak dengannya. Aku belagu. "Halo Mas. Aku karyawan swasta tapi setidaknya kelakuanku lebih baik daripada kamu. Udah aku gak mau debat sama kamu ya. Aku udah menerima talak dari kamu kan. Dan aku juga udah ngizinin kamu dengan si Vera. Oh ya lupa.
Kalau kalian menikah jangan lupa undang aku ya. Aku juga pengen lihat mantan suamiku menikah dengan sekretaris pribadinya. Bye mas. Kulangkahkan kaki ke mobilku untuk pergi bekerja. Dada terasa sesak setiap kali bicara dengan Mas Arman. Karena sudah tidak menarik dia menceraikanku. Oke, mas kita mulai permainan ini. Aku akan memberikan kejutan buatmu nanti setelah kamu menikah dengan Vera. Senyum liciku tersungging untuk merencanakan sesuatu. Jangan harap kau ingin aku kembali padamu. Kau sudah membuangku dan aku juga tak sudi jika kembali padamu. Kulajukan mobilku menuju ke kantor tempatku bekerja. Sampai di lokasi aku tak sengaja melihat bayanganku di cermin. Ku perhatikan badan dan wajahku masih cantik hanya sedikit kusam. Sepertinya harus ada sentuhan perawatan di salon kecantikan supaya tak ada lagi yang mengatakan aku tak menarik lagi. Lecet banget muka lo kayak sedotan yang habis dilipet-lipet. Celetuk Bara membuatku terkejut. Terus? Bar, entar sore ikut gue ke salon yuk. Ucapku pada Bara yang sedari tadi menatapku. Lo demam? Tumben mau pergi ke salon. Kesambet dari mana lo? Ucap Bara keheranan atas keinginanku. Ya. Selama ini aku hanya memakai make up ala kadarnya. Yang penting kulit wajahku tetap sehat. Bara, aku serius. Tahu gak, semalam gue udah ditalak sama Mas Arman. Ucapku membuat Bara terperangah. Serius? Tapi lo kayak gak ada sedih-sedihnya gitu. Datar aja. Apa emang lo gak suka sama cowok? Ucapan Bara membuatku ingin mencubitnya saja. Bisa-bisanya dia mengataiku gak suka laki-laki. Aku masih normal kali. Bar, aku lihat diriku juga masih cantik. Mungkin emang Mas Arman aja yang emang serakah sama wanita. Udah gak usah banyak omong deh. Lo harus ikut gue ke salon. Tukasku pada Bara berharap tak dapat komentar negatif darinya. Iya Nyonya Ratu, timpal Bara. Bara sahabatku. Dia selalu ada buatku. Bahkan saat mengetahui Mas Arman selingkuh, Bara yang selalu menghiburku dan memberiku semangat. Sering juga dapat nasihat dari dia. Bara sahabatku juga terkadang seperti kakakku sendiri. Hanya saja, aku tak tahu mengapa dia belum mau menikah bahkan masih belum mau punya pasangan. Sore hari, sepulang kerja aku dan Bara pergi ke salon. Memang tak terbiasa aku perawatan. Karena aku lebih terbiasa dengan skincare yang ku pakai sendiri di rumah. Sengaja aku sadap aplikasi hijau Mas Arman. Dengan melihat pesan aplikasi hijau Mas Arman aku bisa menyusun rencana untuk mereka. Lebih tepatnya memberi kejutan. 2 jam berlalu. Aku sudah selesai perawatan wajah plus make up minimalis. Sayang hari ini aku pengen makan malam di For Cafe. Pesan dari Vera. Oke sayang, aku siap. Siap ya dan aku jemput kamu ya. Kangen deh sama kamu. Balas pesan dari Mas Arman. Oke saatnya hari ini aku akan menemuimu mas. Kamu pasti akan melongo melihat kecantikanku. Manda, ini lo beneran? Cantik banget. Kenapa gak dari dulu aja lo kayak gini? Pasti si Arman gak bakal lari dari lo. Ucap Bara sambil menatapku tanpa berkedip. Malu juga sebenarnya jika berdandan seperti ini di depan Bara. Aku sedikit malu pada Bara. Baru kali ini dia menatapku seperti itu. Bar, aku tuh lebih suka tampil apa adanya. Di rumah aku juga perawatan kok. Emang Mas Arman aja yang emang kegatelan sama sekretaris pribadinya. Jawabku mengalihkan ucapan Bara. Habis ini kemana? Manda? Lapar gue. Traktir makan Gi sebagai balas budi lo ke gue habis nganterin lo ke salon. Kebetulan sekali dengan rencanaku, si Bara pengen makan. Akan ku buat mereka berdua terkejut melihat penampilanku. Iya Bar, aku lagi mau memberi kejutan nih sama Mas Arman. Kita makan di kafe tempat Mas Arman sama Vera makan yuk. Ajakku pada Bara. Raut wajah Bara seperti ragu dengan ajakanku. Kamu gak apa-apa makan di tempat yang sama? Soalnya aku males lihat lo bakal nangis. Pungkas Bara yang sepertinya lebih khawatir jika aku sakit hati dan menangis. Gak bakal deh. Udah berangkat yuk. Ku tarik tangan Bara untuk keluar dari salon. Ya udah kalau gitu. Bara terlihat pasrah saja.
Ya begitulah Bara yang selalu mengedepankan keinginanku. Terkadang keinginannya terpaksa dia pending karena mengutamakan diriku dulu. Aku juga tak tahu mengapa. Bara selalu begitu. 15 menit kemudian aku dan Bara sampai di lokasi, tempat di mana Mas Arman mau bertemu dengan Vera. Tak berapa lama netraku menangkap sosok Mas Arman dan Vera yang sedang makan sambil bersenda gurau. Ku langkahkan menuju tempat yang dekat dengannya. Dan tepat sekali, Mas Arman melihatku tanpa berkedip. Mungkin dia terpukau dengan kecantikanku. Hanya saja aku pura-pura tak kenal. Manda, Amanda, ini kamu kan? Kamu cantik banget. Ucap Mas Arman tiba-tiba dan membuat Vera mendadak cemberut. Sungguh, aku bahagia sekali membuat Vera cemburu. Bukan karena aku ingin merebut Mas Arman lagi tapi pengen memberi kejutan pada mereka berdua. Mas, kenapa sih kamu muji dia? Lebih cantik aku lagi. Atau emang kamu menyesal sudah menceraikan dia? Ucap Vera kesal ketika Mas Arman memujiku. Aku menang kali ini. Ada apa, Mas? Dari dulu aku juga begini kok. Hanya saja kamu udah tertutup dengan keserakahan jadi gak bisa lihat mana yang baik dan mana yang buruk. Sengaja ku panas-panasi sekalian. Kamu menyindirku ya? Dasar gak punya malu. Udah cerai masih ada ngarep sama mantan suami. Ketus Vera dengan tatapan sinis ke arahku. Semakin semangat aku mendengar hinaannya. Hello Vera yang baik dan tidak sombong. Pengkhianat tuh emang cocoknya sama pelakor oke. Aku sih santai. Dan aku juga gak bakal ganggu kamu. Aku hanya mau makan aja di sini cuma lagi gak beruntung aja di sini ketemu kalian berdua. Ucapku pada Vera dan Mas Arman. Yuk Bar, pesan makanan dulu. Moodku lagi pengen makan enak nih. Ucapku pada Bara yang sedari melihat perdebatan kami bertiga. Setelah pesanan datang kami pun makan. Kulihat Mas Arman dia menatapku sedangkan Vera wajahnya nampak kesal padaku. Ini baru permulaan loh. Tunggu selanjutnya. Ku pastikan kalian menyesal sudah membuatku sakit hati. Aku hanya main cantik aja sama kalian. Selesai makan bareng Bara, aku pulang ke rumah. Ke rumah calon mantan suamiku lebih tepatnya. Tak kusangka Mas Arman lebih cepat sampai rumah lebih dulu. Dia menatapku seperti harimau siap menerkam mangsanya. Assalamualaikum. Ucapku salam ketika masuk rumah. Waalaikumsalam. Ucapnya ketus dan tetap menatap sinis ke arahku. Manda, aku harus bicara denganmu. Ucap Mas Arman yang masih berdiri di ambang pintu. Ada apa Mas? Tumben. Ucapku santai padanya. Ada hubungan apa kamu dengan Bara? Pertanyaan Mas Arman membuatku geli. Oh masalah Bara. Apa pentingnya buatmu Mas? Lagian kan kita akan bercerai secara sah. Oh ya segera diurus ya Mas. Perceraian kita. Kasian tuh Vera nunggu-nunggu terus takut jamuran tuh. Ups. Ucapku pada Mas Arman yang masih menatapku dengan tatapan takut kehilangan. Kenapa kamu berubah Manda? Oh apa karena sekarang ada Bara? Kamu berubah seperti ini? Terkejut aja mendengar pertanyaan Mas Arman yang curiga dengan Bara. Hello Mas. Aku tuh udah lama tahu kali kalau kamu udah selingkuh sama Gundi kamu. Hanya saja, aku bukan orang yang suka ngelabrak orang. Aku lebih suka main cantik. Sejak kamu selingkuh, aku sudah tak punya rasa cinta lagi sama kamu. Ngapain juga aku cemburu? Toh pengkhianat cocok kok sama pelakor. Dan untuk masalah Bara, mending Mas Arman gak usah ikut campur. Dia yang selalu memberi semangat padaku di saat aku terpuruk. Kulangkahkan kakiku menuju ke kamarku. Ya. Kamar kosong yang ada di sebelah kamar Mas Arman. Manda, teriak Mas Arman. Sepertinya dia kesal karena aku membela Bara. Sama seperti dia selalu membela Vera. Gak usah teriak-teriak Mas. Aku capek mau istirahat. Teriakku balik pada Mas Arman. Bukan karena aku kurang ajar. Aku cuma ingin menirukan dia selama ini saat menjadi suamiku. Selalu teriak-teriak padaku. Kamu masih istriku. Jangan berhubungan dengan Bara. Ucap Mas Arman tegas. Istri? Lebih tepatnya calon mantan istri kali Mas.
Sekalipun di masa idahku kamu mau ngajak rujuk, aku dan gak mau lagi Mas. Gak suka aku sama pengkhianat sepertimu. Tegasku pada Mas Arman. Belagu amat sih jadi orang. Kamu bakal menyesal Manda setelah cerai denganku. Sepertinya dia belum rela melepasku. Udah kelihatan kan kalau dia masih mencintaiku. Tapi aku udah muak dengannya karena perselingkuhannya. Kita lihat aja nanti. Mas, siapa yang bakal menyesal? Dan ingat, aku tidak akan menyesal sedikit pun. Balasku dengan sengit. Dia hanya terdiam menatapku saat aku melangkah ke kamar. Ku lenggangkan menuju kamar tidurku. Lelah seharian bekerja. Kak, sepertinya butik kita kurang luas. Apa gak sebaiknya kita buka cabang ya Kak? Pesan dari Adi. Adikku yang kutugaskan mengurus usaha butikku. Sepertinya itu ide bagus. Oke, kamu cari aja lokasi yang cocok dan strategi supaya butik kita bisa berkembang pesat. Balasku pada Adi. Oke Kak. Setelah ini, Adi transfer uang penghasilan bersih bulan ini ya. Tapi tidak semuanya karena sebagian mau buat jaga-jaga untuk cari lokasi butik baru. Balas Adi. Gak usah ditransfer dulu Adi. Simpan dulu buat modal awal pembukaan butik baru. Balasku. Kak, Adi boleh nanya Kak? Tapi kakak jangan marah. Balas Adi. Tanya apa? Kakak gak bakal marah kok. Balasku. Rumah tangga kakak dengan Mas Arman baik-baik saja kan? Balas Adi. Kenapa kamu tanya seperti itu? Balasku. Maaf Kak, kemarin aku melihat Mas Arman jalan sama wanita mesra banget. Adi kira itu Kak Manda, ternyata bukan. Mereka sedang main ke butik kita Kak. Aku pura-pura aja gak ngeliat mereka. Dan apa Mas Arman gak tahu jika butik ini punya kakak? Balas Adi. Jujur kakak udah ditalak dengan Mas Arman. Mas Arman lebih memilih dengan wanita itu. Tetapi kakak tetap tinggal di rumah ini sampai masa idah kakak selesai. Setelah itu kakak akan pergi dari rumah Mas Arman. Kamu jangan beritahu ibu dan bapak dulu ya. Tunggu saatnya nanti. Karena kakak juga masih ingin bermain dengan mereka. Dan kamu, tolong tetap jaga rahasia bisnis kakak ya. Balasku pada Adi. Siap Kak. Jika kakak perlu bantuan Adi siap bantu kakak. Balas Adi. Oke, kakak istirahat dulu ya Besok kita bicarakan lagi masalah butik kakak. Balasku. Keesokan harinya. Terdengar Mas Arman bercanda dengan seorang wanita dan pasti itu si Vera. Ku siapkan diriku secantik mungkin untuk menyambut kemesraan mereka. Segera ku hubungi Bara untuk menjemputku bekerja. Ku langkahkan kaki ke lantai 1 dengan senyum bahagia. Hai Ver, hai Mas, makin mesra aja nih. Sapaku pada mereka berdua. Manda, kamu mau kerja jam segini? Kamu belum bikin sarapan. Ucap Mas Arman dengan pongahnya. Membuatku pengen nabok pakai sandal. Kamu lupa apa pura-pura lupa sih Mas? Kan aku udah gak bisa ngelayanin kamu. Kan kita udah mau cerai. Gimana sih? Ucapku santai dan berlalu. Saat akan sampai ke pintu tiba-tiba Vera berkata dengan sombongnya. Heh kampungan. Sok banget sih jadi orang. Ini masih pagi tahu. Harusnya kamu bikin sarapan buat Mas Arman dan aku. Ketus Vera padaku. Membuatku ingin mencakar wajahnya saja. Sabar Manda. Sabar. Batinku menyemangati diriku sendiri. Oh, kenapa harus aku? Kamu kan calonnya. Udah ya aku mau pergi sarapan di luar. Ucapku. Raut wajah Vera semakin cemberut mendengar balasanku. Hai Manda, kamu sudah siap? Ucap Bara tiba-tiba. Yes Bara datang. Cepet banget kamu jemputnya. Berangkat yuk sekalian sarapan di luar. Ucapku sambil menggandeng Bara. Bara pun ikut merangkul bahuku. Bara, jangan peluk Manda. Ucap Mas Arman. Kenapa bro? Manda bukan milikmu lagi kan? Lebih tepatnya calon mantan. Jadi bebas dong Manda jalan dengan siapa aja. Apalagi dia sahabatku. Daripada urusin calon mantan mending urusin tuh calon istri kamu.
Jangan di PHP ya, kasihan nanti calonmu kena stroke gara-gara kelamaan nunggu kamu nikahin. Ucapan Bara tak kalah sengit. Kamu apa-apaan sih Mas? Biarin aja, kenapa? Lagian mantanmu sudah punya yang lain dan artinya kita impas dong. Tukas Vera. Aku tersenyum mendengar ucapan Vera yang cemburu dengan Mas Arman. Tak tahu kenapa, melihatku jalan dengan Bara, Mas Arman seperti tak rela. Aku dan Bara sengaja bertemu di depan mereka. Ingin melihat seberapa besar emosi Mas Arman ketika aku jalan bareng Bara. Sedikit aneh sih, padahal sudah punya calon istri, tapi masih melarang calon mantan istri. Bahkan tak rela jika berjalan dengan lawan jenis karena sikap cemburunya. Bar, nanti siang gue kayaknya izin kerja setengah hari deh. Mau ke pengadilan agama mengajukan perceraian. Semua bukti sudah gue bawa juga. Nunggu Mas Arman yang mengajukan malah kelamaan. Males gue lihat perempuan kayak ulet bulu tiap hari di rumah. Enek gue, gayanya kayak ular keket nempel terus gitu. Ucapku pada Bara. Sepertinya Bara paham dengan keadaanku. Gue dampingi ya. Nanti takut ada apa. Apalagi sama lo. Lo gak lihat apa si Arman kayaknya belum mau pisah sama lo. Semenjak lo nunjukin kecantikan lo. Dan hari ini lo gak boleh nolak saat gue dampingi ke pengadilan agama, dan untuk masalah pengacara juga lo gak usah khawatir. Gue udah cerita semua masalah lo ke Om Herman. Om Herman sekarang jadi pengacara, sering nolong kaum wanita yang ditindas suaminya. Jadi lo gak usah khawatir. Semua bukti perselingkuhan si Arman udah gue serahkan ke Om Herman. Bagai angin segar saat mendengar ucapan Bara. Dia selalu ada buatku. Beneran? Lo emang sahabat gue yang paling baik. Cuma sayang aja sahabat baik gue belum laku-laku. Dari gue lajang sampai gue jadi janda. Ucapku sambil tertawa. Sialan lo. Gue gini udah punya cewek yang gue taksir. Cuma belum berani aja bilang ke dia. Takut belum siap kalau gue nikahin. Malas apa pacaran. Maunya langsung nikah aja. Karena gue udah kenal banget sifatnya tuh cewek. Dengan santainya Bara berucap. Oh. Syukur deh, gue kira lo bakal suka sesama jenis. Abisnya lo gak pernah cerita tentang cewek ke gue. Pungkasku. Enak aja. Gini-gini aku masih normal. Mungkin aja belum saatnya tahu. Udah kelarin dulu masalah lo. Oh ya, perkembangan butik lo gimana? Ucap Bara mengalihkan pembicaraan mengenai ceweknya. Rencana bulan depan mau buka cabang nih. Customer semakin banyak dan butuh tempat lagi biar customer gak perlu jauh-jauh ke butik pusat. Jawabku pada Bara. Ya udah, gue doain semoga sukses. Udah yuk masuk kerja dulu. Jam 1 siang kita izin pulang kerja buat ngurus perceraian lo. Bara mengingatkanku untuk mengurus perceraian. Kami pun bekerja sesuai dengan jam yang kita tentukan. Aku sengaja izin bersama Bara ke HRD untuk pergi ke pengadilan agama. Tak kusangka aku bertemu dengan Mas Arman di pengadilan agama. Kamu Mas, kirain mau ngulur waktu buat ngajukan gugatan. Tapi ternyata udah kamu lakuin sendiri. Syukurlah aku lega sekarang. Ucapku pada Mas Arman. Kamu ngapain kesini? Tanya Mas Arman dengan nada suwet padaku. Ya tadinya sih aku mau ngajuin perceraian. Tapi setelah lihat Mas Arman di sini aku bisa pulang. Ucapku santai. Aku belum ngajukan perceraian kita kok. Aku pengen balikan sama kamu. Nah kan bener, dia pengen ngajak aku balikan. What? Apa gak salah dengar? Kan Mas Arman sendiri yang talak aku masak mau rujuk lagi. Sudah kuduga. Kamu bakal PHP si Vera. Ngapain sih Mas mengulur waktu? Aku tuh udah ikhlas banget kamu sama Vera. Udah jangan usik kehidupanku. Ucapku tak kalah sengit. Karena kamu udah sama Bara kan? Makanya kamu pengen cepat-cepat gugat cerai. Ucapan Mas Arman semakin membuatku muak padanya. Aku udah bilang gak perlu bawa Bara ke masalah kita. Bukti perselingkuhan kamu udah banyak kok. Semua udah aku serahkan kepada pengacara. Mulai dari video kamu sama Vera sampai chat dan foto mesra kamu sama Vera. Semua udah aku jadikan bukti dan tinggal tunggu hasil ketok palu hasil persidangan. Tukasku tak kalah sengit.
Melihat muka Mas Arman merah pada membuatku semakin bahagia. Siapa sangka lelaki yang suka menggertakku bisa diam setelah tahu jika aku punya bukti perselingkuhannya. Kamu pasti menyesal, Manda. Ucap Mas Arman sambil menatapku tajam. Udah kelihatan kok Mas. Yang menyesal sekarang siapa? Sampai di sini aja aku udah tahu kalau kamu yang bakal menyesal. Udah kamu pulang aja biar aku yang ajukan gugatan perceraian. Ucapku pada Mas Arman. Terserah. Jika bercerai maka kamu harus keluar dari rumahku dan silahkan jadi gelandangan di luar. Gaji bulananmu mana cukup untuk menghidupi dirimu ditambah lagi biaya ngontrak rumah tiap bulan. Ketus Mas Arman yang masih terus saja meremehkanku. Dia belum tahu jika aku punya butik dan punya beberapa saham di bank swasta. Hasilnya per bulan aja udah lumayan bisa buat beli unit rumah minimalis. Cuma semua hasilnya aku alokasikan ke investasi supaya Mas Arman tak tahu hasil jerih payahku. Si Arman kenapa sih? Kayak kepanasan gitu. Ucap Bara tiba-tiba di belakangku. Biasalah mau minta rujuk. Jawabku. Terus? Bara kembali melontarkan pertanyaan. Ya gak maulah gue. Nih gue mau masuk dulu ajukan berkas perceraian gue. Lo tunggu di sini dulu ya. Segera aku masuk ke ruangan untuk mengajukan gugatan. Akhirnya selesai juga mengurus gugatan perceraian di pengadilan agama. Kuserahkan semua bukti yang bisa memberatkan Mas Arman supaya perceraianku lancar. Kring, kring, telepon dari ibu mertua. Pasti akan mencaci kemiskinanku lagi. Udah kayak cemilan sehari-hari kalau telpon. Pasti isinya cacian dan hinaan. Heh kamu Amanda. Berani-beraninya kamu ceraikan anak saya. Punya apa kamu sampai-sampai bisa berani ceraikan anak saya? Harusnya anak saya yang ceraikan kamu. Orang miskin belagu amat. Emang dari dulu aku juga gak suka sama kamu. Ditambah lagi nikah 3 tahun gak punya anak. Paling kamu mandul. Ucapan berapi-api dari ibu mertua. Lebih tepatnya mantan ibu mertua. Oh iya gimana kabarnya? Bu. Pasti Mas Arman cerita semua sama ibu ya? Saya hari ini memang sudah mengajukan gugatan cerai. Ibu tahu alasannya. Tanyaku pada ibu Mas Arman. Paling juga karena kamu selingkuh dengan orang kaya makanya minta cerai. Ucapnya tak kalah sengit. Oh gitu ya, Bu. Maaf ya Bu. Setelah ini saya kirimkan bukti video dan rekaman chat Mas Arman bersama selingkuhannya. Supaya ibu tahu bagaimana sifat aslinya Mas Arman yang selalu ibu bela. Ini alasan saya menggugat cerai Mas Arman. Ucapku santai. Setelah ku kirim video dan bukti perselingkuhan Mas Arman. Selang beberapa menit ponselku kembali berbunyi karena panggilan dari ibunya Mas Arman. Ini fitnah. Kamu jangan macam-macam sama saya atau aku laporkan kamu ke polisi dengan kasus pencemaran nama baik. Ketus mantan mertua. Oh ya Bu, sebelum saya menggugat cerai Mas Arman yang lebih dulu mentalakku di depan wanita selingkuhannya. Dan saya tidak menyesal dengan talak dari Mas Arman. Bahkan setelah mentalak saya Mas Arman tiba-tiba minta rujuk denganku. Ucapku pada ibu Mas Arman. Apa maksudmu? Tanya ibu Mas Arman seakan tak percaya dengan apa yang kukatakan. Kalau ibu penasaran, suruh saja Arman jujur di depan ibu sendiri. Setelah apa yang sebenarnya sudah dia lakukan di belakangku. Tukasku. Tut. Telepon mendadak ditutup oleh ibu Mas Arman. Mungkin malu dengan perbuatan anaknya sendiri yang menjijikan itu. Bar. Besok temenin gue beli apartemen yuk. Males gue di rumah. Ajakku pada Bara. Pakai aja apartemenku. Kosong kok. Lo pakai aja daripada gak ada yang nempatin dan biaya bulanan juga tetep bayarkan sayang. Jawab Bara. Ya udah besok mungkin gue pindahan ke tempat lo. Bar. Ucapku pada Bara. Lo nyerah? Katanya masih mau main cantik sama mereka di rumah Arman. Ucapan Bara mengingatkanku pada tujuan pertamaku. Iya sih. Tapi jaga-jaga jika gue diusir paksa dari rumah itu. Gue bisa pergi ke apartemen lo. Jawabku. Oke deh kalau itu mau lo Mand. Pungkas Bara. Pulang sekarang. Aku mau bicara sama kamu. Pesan dari Mas Arman.
Suka-suka aku dong. Kan kita bentar lagi cerai dan gugatan juga sudah aku ajukan. Balasku. Bar. Gue pulang dulu ya. Mas Arman kayaknya mau menghina gue lagi kayaknya. Mungkin karena gue gak mau rujuk sama dia. Gue sih ogah sama lelaki plin-plen kayak gitu. Ucapku pada Bara. Nih lo bawa buat jaga-jaga. Ucap Bara sambil memberikan sesuatu. Apa ini? Tanyaku pada Bara. Mini CCTV. Bentuknya kayak kancing baju dan lo bisa tempel benda ini di sekitar rumah lo. Jaga-jaga jika ada kekerasan sama lo. Ini juga gue install ke smartphone gue. Jadi gue bisa pantau elo jarak jauh. Ucap Bara. Oke makasih banget ya Bar. Lo emang top deh. Pujiku pada Bara. Sesampai di rumah. Oh ini si Mandul udah datang. Jam segini baru pulang kerja. Apa gak sekalian aja gak usah pulang? Ketus ibu Mas Arman saat aku sampai depan pintu. Maaf Bu. Saya ada urusan tadi jadi agak telat. Dan mulai sekarang ibu gak usah ngatur-ngatur saya lagi. Toh saya juga udah dicerai sama Mas Arman. Hanya saja saya di rumah ini cuma menyelesaikan masa iddah saya. Jika iddah saya selesai saya keluar kok Bu dari rumah ini. Ibu tenang aja. Ucapku santai. Terlihat raut wajah ibu Mas Arman merah padam. Oh ya, apa ibu sudah mendapat kejujuran dari Mas Arman? Ku balik badan dan kembali bertanya pada mantan ibu mertua. Ya dan saya mendukung anak saya jika telah menceraikan kamu. Apa yang dilakukan Arman udah benar. Arman gak cocok sama kamu yang mandul dan kampungan. Ucap ibu Mas Arman terdengar ketus. Oh ya sudah. Bilang juga sama anak ibu supaya berhenti minta rujuk sama saya. Karena saya bukan orang plin-plen. Saya punya pendirian tidak seperti anak ibu yang plin-plen. Sudah ucap talak dan mau menikah dengan selingkuhannya kok malah ngajak saya rujuk lagi. Ya pastinya saya gak maulah. Ucapku santai. Ibu Mas Arman melotot ke arahku. Sombong banget sih kamu. Apa sih yang kamu sombongin? Karena sekarang dekat sama lelaki miskin macam Bara. Ucapnya serasa memancing emosiku. Tapi aku tetap bersikap santai. Oh ya Bu, tadi ibu bilang saya mandul ya? Lihat saja suatu saat nanti Bu, siapa yang terbukti mandul? Ucapku sambil melewati ibu Mas Arman. Kulirik Mas Arman memandangku dengan pias. Segitu aja kemampuanmu Mas. Aku udah tahu semua sesungguhnya dirimu. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.